Ini siapa yang ngomong? Si Bolang? Iya. Oke cuy, Bang Milky cabut nggak tahu kenapa. Jadi ini ada Bolang. Ya, Langnya kayak tadi yang gue bilang, Lang. Oke cuy, Boleh. gas. Siap. Gak bakal gue sensor-sensor ya biar yang Ya, pada denger juga siap, relate siap. lah. Oke, kenalinnya nama gua Galang. Ya lu panggil bebas lah mau Bolang kayak lu barusan manggil ya terserah juga. Bentar nyalain rokok dulu. Oke, nyalain rokok, siapin kopi ya kan. Ini tuh ya, gua tuh apa ya? Awalnya tuh gak terlalu percaya ya. Gue tuh percaya banget sama hal-hal horor. Cuman kalau masalah misal kayak lu pindah dimensi kah atau masuk ke alam sana tuh jujur gue agak skeptis awalnya sebelum gue ngalamin sendiri dan gue gak sadar waktu itu. Jadi gini ceritanya bang, di rentang tahun 2021 sampai 2024 gue tuh kerja di Jakarta. Gue asli dari Cianjur ya, jadi Cianjur Jakarta gitu. Nah karena jaraknya lumayan dekat, ya cuma 3 sampai 4 jaman lah. Gua tuh tiap tiap bulan tuh sekali atau 2 kali tuh pulang, sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Dan buat apa sih, Cianjur Jakarta tuh ada 2 jalur pilihan. Yang pertama jelas lewat Puncak, yang kedua lewat Jonggol. Nah Hmm. kalau gua pribadi lebih sering lewat Jonggol karena apa ya, lu tahu sendiri Puncak tuh macet kalau weekend kan, sementara gue kalau pulang tuh kan Sabtu Minggu gitu. Gue kan kerja Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu pulang. Dan gue tuh males banget lewat Puncak tuh karena macetnya itu, jadi gue lebih milih lewat jalur Jonggol yang emang gak macet, cuman medannya agak wadaw lah, ditambah banyak truk-truk gede gitu karena kan jalur galian. Nah gue tuh karena sebulan sekali atau 2 kali tuh pulang lewat Jonggol terus ya, gue lewat Puncak tuh cuman beberapa kali doang gitu, bisa dihitung jari lah buat pulang dari Jakarta. Kalau dari Cianjur ke Jakartanya gue gak pernah sama sekali lewat Puncak. Nah karena gue lebih sering lewat Jonggol kan, sebulan sekali gitu tuh, otomatis gue yang awalnya pakai Google Map, lama kelamaan nih gak perlu Google Map tuh, udah hafal jalur. Paham ya? Dan makin lama kelamaan, eh, bukan cuma hafal jalur ya, jadi gue hafal area-area gitu bang. Kayak misal habis ini kan ada perbatasan Cianjur Bogor Timur nih, itu tuh gue masuk galian dulu kan, nanti habis galian tuh lu nemu sawah misalkan gitu, habis area persawahan baru ada pemukiman, habis pemukiman tuh masuk sawah lagi terus kebun gitu kan, yang pinggirnya tebing pinggirnya kebun kayak gitu. Nah gue tuh hafal banget. Harusnya tuh misal habis gue di jalan kan nemu daerah sini, bentar lagi nemu pom bensin nih misalkan udah dekat pemukiman. Nah gue tuh udah hafal Udah kayak hafal banget, gituan. tanda medannya udah di luar kepala istilahnya ya. Ya betul. Eh, Jadi ya kalau misalkan ya gitulah pokoknya kan. Nah ini tuh kejadiannya tuh kalau gak salah di 2023 deh. Soalnya gue udah masuk tahun ketiga gue kerja kalau gak salah ya, 2023 kayaknya. Gue tuh seperti biasa ya bang, kalau pulang dari Cianjur ke Jakarta, kalau berangkat dari Cianjur ke Jakarta itu kayak yang gue bilang tadi, gue tuh gak pernah mau lewat Puncak. Karena apa ya, gue berangkat dari Cianjur ke Jakarta tuh pasti hari Minggu, dan Cek. mungkin yang pada denger juga tahu sendirilah hari Minggu tuh Puncak kayak gimana Iya, kan. Mau rame sampai banget ya. kapan gue nyampe Hmm. nya nih kalau macet-macet terusan. Nah makanya gue lebih suka lewat jalur Jonggol, dan gue tuh selalu konsisten berangkat itu dari Cianjur tuh jam 2, ya mentok-mentok telat-telatnya jam setengah 3 lebih lah, tapi selalu sekitaran jam 2 pokoknya, biar nyampe Sore. sana tuh maghrib gitu kan. Hmm. Ya jam 2 siang, biar nyampe sana tuh maghrib gitu sampai Jakarta tuh. Nah gue tuh kayak yang gue bilang di awal ya bang, kalau gue tuh hafal banget Medan lah gitu, hafal banget area. Nah gue tuh berangkat dari Cianjur kayak biasa jam 2 berangkat. Pas sekitar udah mau masuk perbatasan Bogor Cianjur nih, gue udah perjalanan 40 menitan, itu hujan. Hmm. Hujannya tuh bukan yang hujan gede gitu loh, kayak hujan kecil, cuman lu sebenarnya lu gak butuh pakai jas hujan, cuman kalau lama kelamaan kan pasti basah gitu. Nah karena perjalanan gue jauh, kayak udahlah gue pakai jas hujan kan, gue berhentiin dulu motor, pakai jas hujan, berangkat lagi. Itu hujan cuman sekitar 10 menit tuh udah mulai reda lagi bang, makin kecil kecil banget pokoknya tapi masih hujan.
Nah, karena gue males banget pakai jas hujan ya, gerah gitu gak enak. Gue lepas lah jas hujan kan, gue copot, berhenti di hujan yang gerimis banget gitu tuh. Gue jalan lagi. Nah gue tuh udah nyampe, gue udah lewatin galian ya, udah lewatin galian. Terus habis itu tuh ada rumah-rumah dikit lah. Gue nyampe persawahan. Nah lu tahu gak sih kalau di pinggir jalan tuh suka ada pohon-pohon gitu loh. Pohon-pohon gede, gue juga gak tahu pohon apa ya. Cuman suka ada pohon lah gitu. Gue gak tahu itu pohon apaan. Nah di satu belokan nih bang, di satu belokan gitu, itu tuh gue jelasin dulu ya, itu tuh kan masih kondisi masih hujan kecil Masih, ya, ya dan masih gerimis ya. jamnya itu bang nih, jadi kan motor gue tuh motor CB 150 ya, ada ininya, ada jam digitalnya gitu kan. Iya, iya. Itu lihat jam di motor 309 ingat ya, 309. Gue berhenti kan, soalnya kenapa berhenti, gue tuh dari jauh di pohon itu bang, di pohon itu, pohon yang agak jauh dari gue sekitar mungkin 30 atau 40 meteran lah. Gue tuh ngelihat sosok kayaknya sih Mbak Kun ya, Mbak Kun ya, karena ya pakaiannya ya jelas lah, visualisasi Mbak Kun itu kayak gimana, putih gitu kan, rambut panjang gitu. Cuman yang agak anehnya buat gua nih, gue ngerasa dia tuh sosoknya gede, dalam artian nggak seukuran orang normal loh bang, Nggak seukuran nggak cewek. seukuran normal ya. Soalnya dia tuh dari balik pohon tuh, apa ya, si kepalanya itu udah mau, apa ya namanya, nyampe ke si dahan yang paling Tinggi. atas gitu loh. Mungkin emang ada kemungkinan melayang, cuman karena gue liatnya dari jauh aja udah segede gitu, apalagi gue deketin gitu kan, gue tuh kan, kalau kata orang Sunda tuh ditelak-telak gitu, apa ya bahasa Indonesianya, jadi lihat-lihat lah, diperhatiin gitu kan dari jauh. Ya lu telaah bener ya. Gue liatin itu apaan gitu kan, apakah gue takutnya orang iseng atau buruk-buruknya begal gitu kan. Gue tuh lihat jam nih di motor gue, anjir masa 309 udah ada ginian kan, maksud gue tuh masih siang gitu loh. Cuman emang biasanya nih bang, sesepi-sepinya jalur Jonggol tuh masih ada truk galian gitu kan, truk tanah, ada juga mobil atau motor-motor yang mau ke daerah Jabodetabek juga gitu kan, plat B gitu. Gue sering papasan atau papasan sama orang-orang dari arah berlawanan gitu kan. Nah itu tuh sepi banget. Gue tuh udah nengok kan, belakang ke depan kan, anjing gak ada orang di depan apa. Nah gue tuh bukannya baca doa atau astagfirullah apa ya, gue malah ngomong anjing, kata gue kan, apaan itu lah. Si spion motor gue turunin ke bawah tuh, soalnya kan gue takutnya pas lihat spion ada gitu kan, ada gue tembakin, takut banget. Gue tuh meskipun motor gue tipenya sport gitu kan, cuman gue gak pernah suka bawa motor kenceng bang, cuman mentok-mentok tuh 70-an. Nah tapi di momen itu setelah gue si spion motor dilipat, gue langsung masukin gigi 2, gigi 3, gigi 4, gue ngegas hampir mau 100 gitu kan. Ada jalan bolong gue terabas, ada polisi tidur gue terabas, bodo amat. Gue tuh dari tadinya yang umpat-umpat bahasa kasar, sampai sadar nih gue, kenapa gue gak baca doa gitu kan. Gue baca doa lah, kayak ya yang bisa gue baca. Nah cuman gue tuh kan karena gue apal Medan ya bang, harusnya setelah sawah nih lu masuk area galian lagi. Habis area galian, lu masuk pemukiman, nanti lu masuk tebing, nanti masuk pemukiman lagi. Susunannya tuh harusnya gitu. Cuman setelah gue di area sawah ini nih, gue maju terus, udah lama banget kenceng, gue tuh malah masuk ke tebing, yang pinggirnya tebing, di kiri itu tebing, di kanan tuh kebun gitu bang. Mungkin lu bisa cek di Google Map lah arah apa sih, gambaran medannya kayak gimana gitu kan, kayak gitulah. Gue tuh udah mulai sadar, kok gue gak nemu rumah gitu kan, gak nemu orang, gak nemu rumah, gak ada orang papasan lewat. Sampai puncaknya tuh gue ngerasa kalau ada orang tuh, ada sesuatu tuh naik ke motor gitu, kayak lu misal pakai motor gitu kan, kalau ada orang naik pasti kerasa lah, kayak bener. Kan. Nah gue tuh kayak tek, gue tuh udah
anjing, perasaan gue tuh udah gak karu-karuan banget kan. Ditambah gue tuh ngerasa di leher gue nih, gue kan pakai turtleneck gitu ya, pakai turtleneck gitu, jadi si area belakang leher gue tuh gak terlalu ketutup. Di belakang leher gue tuh kayak ada, awalnya tuh kayak kuku nusuk gitu, cuman gak sakit, cuman emang kayak ada kuku nusuk. Lama-lama tuh kalau malah berubah jadi kayak sensasinya tuh rambut gitu bang, Mm-mm. rambut gitu ke bawah sampai ke punggung gua, sampai ke punggung gua masuk kayak itu udah, ah gua udah baca doa ini itu kan, bawa motor ngebut udah gak karu-karuan, mata gue Lu gak kagak berani nemu, megang gitu apa gimana, ngeraba-raba gitu? gak berani bang, kondisi gue juga bawa motor nih lagi kenceng banget, Tapi lu 80 ngerasain ya? 90, ngerasain. Dan yang paling gue takutnya itu karena si sensasi rambutnya itu masuk ke punggung bang, dan gue tuh apa ya, ya gak nemu itu bang, gak nemu rumah, gak nemu orang, bener-bener gue aja sendiri di tengah chaosnya kondisi gue. Sementara di yang gue lewatin tuh terus-terusan kayak tebing hutan kebun gitu kan. Gue tuh apa mikir gue di mana gitu kan, gue di mana gitu, gue maju. Nah pokoknya udah sekitar berapa lama lah gitu, lumayan lama, mungkin hampir 10 menitan atau lebih, gue gak tahu, pokoknya udah gak karu-karuan waktu itu. Kerasa lah di belakang tuh turun aja gitu kan, kayak udah aja beban belakang tuh hilang kan, plek. Nah gue tuh udah itu kan udah hilang gitu kan, tapi gue masih ngebut gitu bang, masih ngebut, pokoknya gue pokoknya gak bakal nurunin kecepatan kalau belum nemu orang, nemu rumah, atau nemu kendaraan lain gitu. Gue masih ngebuat, akhirnya gue tuh baru ngeh tuh di belakang gue ada klakson mobil, tin gitu. Gue langsung kayak cir, kata gue langsung kayak apa ya, kesadar gitu loh. Gue nengok ke belakang karena spion gue masih dilipat kan, gue nengok ke belakang, mobil, kata gue, mobil nih beneran kan, mobil beneran gak sih gitu kan. Gue pelanin kendaraan kan, gue pelanin, mobilnya nyusul gue, plat B waktu itu gue masih ingat, plat B, mobil beneran kali kata gue kan. Dari arah berlawanan tuh ada bapak-bapak pakai motor, pakai jas hujan dia, bapak-bapak pakai motor. Gue juga masih gue telah kan ini orang beneran apa bukan gitu, takutnya kan apa gitu kan. Gue telah, ternyata orang kan. Nah lama kelamaan akhirnya gue nemu tuh pemukiman, nemu rumah ada warung nasi gitu-gitu. Gue udah mulai tenang tuh, motor udah mulai gue pelanin, akhirnya gue nemu satu pom bensin yang di pinggirnya itu ada warkop. Gue berhentiin motor kan, set. Udah gue berhenti sambil baca-baca, gue ke warkop langsung mesen teh manis anget, karena jujur gue shock banget kan, pas gue mesen tuh si abang itu juga ngomong, karena mungkin gue pucet ya, dia ngomong pakai bahasa Sunda kayak gini, aku naon tedamang nes gitu. Kayak kalau Indonesia tuh kayak, kenapa gak enak badan katanya. Oh emang kenapa, kata gue, mukanya pucat sih. Oh emang iya, kata gue kan langsung gue tuh balik lagi ke motor kan, ngelihat ke spion, ya muka gue pucat banget, kata gue. Gue duduk lagi, buka HP lah gue, tadinya mau ngabarin nyokap gue nih kalau gue tuh barusan ngalamin hal aneh gitu. Cuman pas gue buka HP, gue lihat jam, tadi gue bilang 3:09 kan. Iya. 3:11 anjir. Cuma 2 menit yang lu rasain tuh ya selama itu ya. Nah maksud gue tuh 3:11 nih bang, 3:11 ya. Sementara dari gue nemu mobil sampai gue ke pom bensin tuh kan gue ada perjalanan juga nih. Iya. Gak tahu berapa menit tuh. Gue tuh sempet gak percaya kayak, anjir 3:11 kata gue kan. Gue lihat jam gue kan digital, gue lihat sama 3:11, apa mungkin motor gue yang salah kan. Gue balik lagi ke motor, nyalain motornya, lihat jamnya 3:11, anjir kata gue langsung apa ya, Istighfar. merinding dicampur kaki gue tuh lemes banget kan, kayak anjir gue tuh dari tadi tuh ngapain gitu loh, gue udah ngebut kenceng, gak keluar dari zona-zona sepi gitu kan, gak nemu-nemu kan tuh gue tuh lama gitu loh, masa cuma 2 menit gitu kan. Nah itu kan jam 3:11 ya, gue tuh diem di warkop tuh sampai jam 5-an pokoknya, gue diem aja kan ngerokok, gak tahu abis berapa batang kan, nenangin pikiran gitu. Pesen teh manis anget, pesen kopi kan,
Sampai akhirnya sekitar jam 5-an tuh gue jalan lagi kan, karena udah mulai masuk kota, jadi ya gue ngerasa aman gitu kan. Gue jalan udah kan, nah malamnya tuh gue pikir setelah semua itu mungkin malamnya gue bakal dapet gangguan. Ternyata enggak, alhamdulillah. Sampai gue kan malam langsung tidur, pokoknya karena gue capek banget, tidur. Besoknya gue berangkat kerja, udah kan kerja normal, gue kayak nyoba ngelupain lah. Nah gue balik kerja tuh setengah 6 sore. Pas malamnya nih nyokap gue ngechat, ah ada Mang Adam ngechat gak katanya gitu. Mang Adam tuh om gua. Mm-mm. Ada Mang Adam ngechat gak katanya. Gak ada, emang kenapa? Oh enggak, tadi minta nomor kamu katanya. Oh tumben kata gua kan. Udah lah, gak ada kata gua kan. Belum kayaknya gitu kan. Nah gak lama tuh habis isya, pokoknya gue habis sholat isya, HP gue tuh bunyi telepon. Gue angkat kan, ternyata om gua kan. Halo A katanya gitu. Waalaikumsalam kata gue. Kenapa Mang kata gue kan. Agak apa-apa katanya. Kenapa emang kata gue, gak apa-apa kenapa? Ya kemarin kamu gak apa-apa di jalan katanya. Hah kata gue. Tapi emang dia tuh agak apa ya, bukan agak ya, emang sakti sih kalau di pandangan gue ya. Dia tuh orang yang bisa lah gitu. Mm. Dia tuh nelfon gue kan, yang kemarin di jalan gak apa-apa kayak gitu. Kok Amang tahu kata gue. Ya tahu, ceritain coba gimana. Nah gue ceritain lah bang semuanya kejadiannya, kayak mulai gue pertama kali ngeliat nih sosok, gue ngerasain waktu apa sih, gue ada di area yang gak gue kenal gitu kan. Semua perjalanan ngebut gue yang cuman lewat 2 menit doang, dari awal gue lihat jam tuh gue ceritain semuanya sambil gemeter, sampai sama agak nangis juga ya gue, karena gue tuh gak cerita ke siapa-siapa sebenarnya waktu itu. Yang tadinya mau cerita ke nyokap. Om lu nelpon jarak waktu berapa besoknya ya? Besoknya, Oh, oke, sehari oke. setelahnya. Oke. Nah dia jelasin, gue juga baru tahu ya kalau gini tuh. Kayak gitu. Yang kemarin tuh katanya tuh, tuh dibawa ke dimensinya mereka katanya gitu. Gue tuh kan awalnya tuh kayak, masa sih kata gue, cuman gue pikir-pikir lagi, emang kayak gak masuk akal gitu. Semua medan yang harusnya gue tahu tuh gue gak nemu, dan gue tuh ngebut-ngebutan di jalan cuman 2 menit doang gitu loh. Gue cerna kan, gue dengerin gitu. Kok bisa kata gue, Mang suka katanya. Gue kira suka ke gue ya. Nah ternyata si sosoknya ini suka sama sosok yang jagain gue. Gue juga baru tahu kalau gue ada yang jagain gitu loh. Gue baru tahu banget. Makanya gue kayak, emang ada yang jagain saya gitu kan, gitu yang jagain ada gitu. Ada dari si Abah kayak gitu. Nah, si Abah tuh kakek gue lah ya. Di kakek gue tuh, gue backgroundin dikit ya, kakek gue tuh dulu tuh, mungkin orang-orang dulu tuh kayak punya semacam ilmu-ilmu atau peliharaan-peliharaan gitu kan. Dan mungkin dia kasih buat jagain ke beberapa keturunannya gitu, termasuk gue. Dan gue tuh baru tahu juga dari om gue ini, dia tuh sukanya tuh ke yang jagain gua, bukan ke guanya. Emang kebetulan kan ya sepaket lah gua sama yang jagain gua nih, makanya kan nyoba nariknya, jadi gue juga ikut ketarik katanya gitu, ketarik ke dimensi mereka. Habis itu kan gue tanya, emang sosoknya apaan? Gue jujur agak excited pas gue tahu Penasaran gue ya? ada sesuatu ya. Emang sosoknya apaan? Gak kelihatan kata dia, kecuali kamu mau buka. Nah, cuman kalau kamu buka nanti kamu makin sensitif katanya gitu, bisa nyampe ke apa namanya, level ngeliat lah gitu. Asik, gue gak mau dong anjir, kayak ngapain gue ngeliat-ngeliat gituan, males banget gitu kan. Meskipun gue emang mungkin ini salah satu penyebab kenapa gue lebih sering ngalamin hal mistis ya dibanding teman-teman gue gitu. Gue cukup sering bang jujur, cuman kalau ke tahap ngeliat sih gue baru 2 kali kayaknya, 2 kali kalau ngeliat, sama yang kejadian yang barusan gue ceritain kan. Nah gue bilang gue gak mau gitu kan. Terus itu ya udah katanya, terus ini gue gimana, gue aman gak katanya, kata gue gitu kan. Udah gak apa-apa katanya, soalnya kemarin Amang juga bantuin dari jauh katanya gitu. Kayak gue kan, anjing ini orang sakti banget gitu kan. Gue belum cerita aja dia bisa tahu, sampai dia bilang dia bantuin dari jauh gitu kan. Udah gue tuh belum kecerita ke siapa-siapa.
Terus dia bilang kan, terus gue harus gimana nih sekarang, kata gue. Udah sekarang mah gak usah dipikirin, kan kemarin juga abis itu udah gak ada apa-apa kan, katanya gitu. Tidur semalam aman-aman, kata gue. Gak mimpi, gak ketindihan, enggak, kata gue kan. Ya udah, yang penting mah udah jangan terlalu dipikirin, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, katanya gitu. Oh iya, kata gue kan. Udah ya, kalau ada apa-apa misalkan kamu keganggu atau apa lagi, telepon lagi aja, katanya gitu kan. Ya, kata gue, makasih kan. Gitu cowok. Jadi gue awalnya tuh yang ngerasa skeptis lah sama cerita-cerita orang yang ya pindah dimensi atau ketarik apalah. Sebelum gue ngerasain sendiri sih gue kayak gitu, tapi akhirnya karena apesnya gue ngerasain sendiri, jadi gue ini pengalaman yang gak bisa dijelasin banget sih, dan gue harap gak keulang lagi aja. Setelah kejadian itu lu pernah lewat lagi nggak bang? Masih sering sampai sekarang? Masih sering, gue tetap lewat situ kok. Masih ada pohonnya? Ada, dan gue tuh ya harusnya gue tuh pas apa gue kan sebulan kemudian balik lagi lagi lewat jalur yang sama. Gue tuh inget-inget lagi kayak emangnya setelah area ini tuh beneran ini gak sih gitu kan. Mastiin Tapi ya? setelah gue masukin lagi, pastiin lagi ya, rumah apa sih, pemukiman, terus sawah yang gue nemu si sosok tuh. Lah rumah, kata gue kan gitu, kemarin kok gak ada gitu. Kemarin tuh kayak ke-skip aja gitu loh. Kayak stuck di sawah dan tebing gitu ya? Malah kayak gue gak tahu ini tuh di mana gitu kan. Gak kenal gue jalurnya tuh gitu. Bang, itu posisi pohonnya di kecamatan mana sih bang tepatnya? Jonggol tuh daerah Kabupaten Bogor bang. Lu kalau misalkan gini aja tariknya, Cianjur sama Jakarta Utara deh kalau tarik di map ya, nanti ada jalurnya tuh kelihatan, ada jalur Jonggol tuh. Patokan paling gede di area dekat pohon lu apa? Biar gua Pokoknya ya apa ya, gua harus lihat dulu. mungkin ada anjir. Indomaret kah atau Nggak ada cowok, nggak ada ya? nggak ada, itu memang udah sepi ya. persawahan. Udah sawah ya. Gue gak ingat patokannya apa sih, harus dicari dulu anjir, mungkin agak lama. Anjay. Pokoknya gitulah bang. Tapi lu, Ya lu mungkin gimana? berarti nggak jadi dibuka ya mata batin lu ya? Nggak, gue gak mau, soalnya kayak ngapain anjir, gue aja udah cukup ngerasa kayak kadang tuh gue pribadi ngerasa kalau gue tuh intensitas kena hal-hal gitu tuh lebih sering lah daripada orang-orang sekitar gue gitu, kayak teman kerja, teman main gitu kan. Mereka mah kayak misalkan lu ada pengalaman horor gak ada gitu kan, gak pernah atau apa-apa. Kenapa gue banyak banget gitu kan. Nah, gue udah cukup di posisi itulah, gak usah sampai ke ngelihat-ngelihat, gak mau gue. Berarti sepaling jelasnya lu ngelihat ya tadi kuntilanak di Bunde itu ya? Enggak bang, ada satu lagi sih sebenarnya di sekitar rumah, cuman mungkin kali orang-orang lain dulu mau cerita gitu. Jangan gue doang terus. Nggak apa-apa, dihabisin aja biar gua kagak potong-potong gitu. Ah, serius? Ya nih. Ya udah, satu lagi aja ya. Ini gue juga serem banget. Jujur gue tiap cerita ini tuh lebih merinding dari yang tadi sih. Ah, mantep itu. Jadi gue inget banget kejadiannya itu di tahun 2000. Bentar, gue SD kelas 6 itu 2016. Oh, di tahun 2016 ini ya. Timeline-nya justru lebih jauh ke belakang ya. Tadi kan 2023 ya. Jauh. Ini lebih jauh. Wih, thank you 2016 buat nih. followernya cuy. Thanks for following me guys. Oke, lanjut Nah, bang. terus di follow guys, kontennya sangat mantap. Oke, lanjut ya. Di 2016 nih bang, gue masih inget banget karena waktu itu tuh gue masih SD dan udah lulus gitu, mau lulus. Nah, gue tuh awalnya sebelum di rumah yang sekarang gue tempatin ya, gue tuh ada ikutnya ke kampungnya bokap gue di kecamatan lain gitu, dari gue lahir lah. Nah, pas gue kelas 6 SD, akhirnya rumah yang dibangun tuh jadi gitu kan di daerahnya kampung nyokap gue nih. Waktu itu tuh pindah rumah di hari itu tuh, cuman karena gua bentrok nih sama acara perpisahan SD gitu, kita main ke Taman Bunga Nusantara lah gitu, ada di Cianjur Taman Bunga Nusantara. Kita main ke situ kan sama guru sama
teman-teman SD gitu perpisahan. Nah jadi gue gak ikut pindahan nih, tahu-tahu pokoknya kata nyokap gue nanti pulangnya ke sini aja gitu kan. Oke kata gue juga masih ingat harinya itu hari Kamis, sumpah hari Kamis berarti malam Malam Jumat. Jumat. Nah kita skip aja ya, pokoknya gue main, pindahan udah selesai, gue pulang ke sini. Nah kejadiannya itu mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 nih. Soalnya gue inget banget gue itu lagi nonton On The Spot di Trans 7. Lu pasti tahu On The Spot kan? Iya, iya. Nah kan mainnya tuh sekitar jam segitu lah ya, jam 7 atau setengah 8-an. Gue jelasin dulu denah rumah gue ya. Jadi denah rumah gue tuh ada, dia persegi panjang. Di ujungnya itu ada satu bangunan madrasah. Di depan rumah gue tuh persegi panjang juga rumah uak gue. Jadi kita ada 3 rumah gitulah, ngebentuk huruf U gitu. Huruf U. Nah, si tengah-tengah jalurnya ini itu tuh cuman muat satu motor dan bukan jalur pribadi bang. Soalnya di ujungnya itu ada pagar kita gitu loh. Iya. Jadi bukan jalur yang bisa dilewatin sembarangan orang lah gitu kan. Lagian gak ada tempat masuk juga gitu kan, dari mana selain dari yang depan itu yang ada pagernya. Posisi pintu rumah gua tuh kayak pintu minimarket bang, Indomaret atau Alfamart. Jadi yang 2 gitu loh gerbang, bukan satu pintu doang kayak pintu kamar atau pintu WC gitu kan. Iya. 2 gitu, dan langsung ngadep ke rumah uang gue yang di sela-selanya tuh ada jalan yang gue bilang satu motor cukup gitulah. Nah awalnya itu pas jam setengah 8 itu ya, gue tuh dengar suara ketukan, tuk, 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 tuk. Konsisten banget, berhenti ada lagi kayak gitu terus. Awalnya gue mikir tuh itu tuh uak gue, karena dia kan kuli proyek gitu. Mungkin dia lagi bikin sesuatu kah atau ngerjain apakah, gue mikirnya gitu. Paling si uak, gue bilang gitu kan. Suaranya tuh bener-bener konsisten kayak Kayak suara langkah ya? enggak, kayak suara orang malu. Oh. Malu paku ke dinding. Makanya gue mikirnya itu uak gue kan lagi ngapain gitu. Nah pintu gue yang gue bilang kayak pintu Indomaret gitu kan, gue buka dua-duanya tuh sama bokap gue tuh. Jadi di tengah rumah tuh ada gue, ada bokap gue berdua lagi nonton On The Spot. Dan kalau misalkan ada orang lewat itu tuh jelas pasti kelihatan gitu kan. Jelas banget, mau pakai ujung mata pun pasti kelihatan gitu. Nah setelah suara tek 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 itu tuh lumayan lama, pokoknya berlangsungnya kayak berhenti ada lagi gitu kan. Konsisten lah gitu temponya. Nah dari arah madrasah bang, dari arah madrasah yang gue bilang gak ada jalan masuk gitu ya, karena jalan masuk satu-satunya itu dari yang depan kan, yang pagar. Nah dari arah madrasah tuh, bentar gue merinding dari arah madrasah tuh gue lihat ceweknya itu dia pakai kebaya warna putih, terus bawahannya itu kayak kain yang batik gitu loh bang, yang warna coklat itu. Iya, coklat ya, kayak sinden lah ya, kayak sinden atau penari jaipong. Nah si rambutnya itu disanggul gitu pakai konde. Nah terus anjir, bentar merinding banget cowok. Dia tuh pakai selendang merah yang gak dililitin di pinggang gitu, tapi dari leher gitu dibiarin ngejuntai sampai ke belakang ketiak gitu. Jadi ngejuntai aja gitu, kayak orang pakai sorban lah kayak gitu kan, cuman dia selendang warna merah ke bawah. Nah suara yang gue dengar tek 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 itu sama kayak suara larinya dia dari arah madrasah. Dan larinya itu, lu tahu gak sih lari-lari banci di film gitu yang tangannya agak ngangkat ke atas gitu kan. Kayak gitu lari banci gitu. Nah dia tuh lari kayak gitu sesuai dengan suara yang gue dengar. Jadi tek, 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 sambil lari gitu. Dia tuh lewat aja, gue tuh langsung ngomong ke bokap gue, "Pak barusan siapa yang lewat?" kata gue. Bokap gue tuh pinggir gue pinggir gue. Siapa? Gak ada katanya kan. Ada kata gue, barusan lewat dari madrasah kata gue gitu kan. Gue jelasin kan dia pakai kayak gini, bajunya kayak gini, larinya kayak gini, gue bilang gitu. Gue peragain gitu kan. Gak ada katanya. Ada Pak, demi Allah kata gue ada. Dia tuh nih, gue jelasin kan,
dari tadi tuh suara yang gua dengar tuh gua kira suara si Ua lagi ngapain gitu kan, ternyata suara dia Pak, kata gua tuh. Suara apaan katanya, nggak ada suara. Nah ternyata yang dengar suara tuh Lu gua doang. doang gua doang. Mm-mm. Kayak gue tuh tetap kekeh bang, ada, gue bilang tuh ada suara, ada orang lewat, masa bapak gak lihat gitu kan, sampai gue agak teriak kan. Nyokap gue keluar dari dapur, kenapa pak katanya gitu, ini si AA katanya lihat ini, di mana katanya nyokap gue kan, ini di sini, gue barusan gue tunjuk ada, gue bilang ada suara, ada ini. Nyokap gue juga gak dengar suara, ternyata suara apa katanya gitu. Karena situasi mungkin udah gak karuan lah ya, bokap gue sama nyokap gue juga mulai ngeh ada yang salah gitu kan. Bokap gue beranjak gitu ngelihat keluar kan, tengok, gak ada katanya gitu. Ada pak, ada, gue bilang gue tuh tetep kekeh gitu, ada, soalnya gue lihat gitu, dan gue lihatnya itu bukan transparan atau tembus pandang gitu bang, bener-bener kayak lihat Nyata. orang aja gitu, Mm-mm. lihat orang nyata 3 dimensi gitu, kayak lu lihat orang aja. Makanya gue gak mikir itu setan atau apa, karena gak transparan gitu, bener-bener lihat orang aja. Nah habis itu kan bokap gue kan katanya, dia tutup pintu, TV dimatiin, udah katanya. Sekarang mas sholat isya berjamaah, karena belum sholat isya juga kan kebetulan, ngaji. Besok kita tahlilan rumah, soalnya belum disyukur apa sih, belum di ngajiin banget kan Ya, rumah tuh. itu malam malam Soalnya kan pertama baru banget deh. malam pertama banget, Di malam bener-bener Jumat kita juga. tuh, iya, di Anjing malam merinding pertama gua, kita Cok. ngumpetin itu cok, sumpah. Nah habis itu kan pokoknya ya udah, habis itu kita sholat sholat isya berjamaah kan, eh, ngaji bareng-bareng gitu. Udah habis itu udah aja gitu kan, kejadiannya tuh kayak gitu, dan besoknya kita langsung syukuran rumah gitu, karena gue ceritain kayak gitu tuh mungkin nyokap bokap gue juga panik atau gimana ya, gak tahu, takutnya ada kenapa-napa mungkin. Tapi kan emang katanya kalau nempatin Tempat tempat baru tuh baru. suka ada yang pengen Mm. kenalan gitu kan, mungkin itu salah satu cara buat kenalannya kayaknya gitu bang. Merinding banget gue. Anjir. Lu gak bakalan pernah lupa ya sama kejadian Ya, 2006 ini ya. ya 2016 gak bakal pernah lupa gue. 2016 Itu ya. detail-detailnya tuh gue inget banget, bahkan sampai pakaian ceweknya, cara larinya yang dia pakai itu, fuck, Terus lu sumpah gue lu merinding banget pikiran. cerita nggak sama mamang lu yang bisa itu tentang kejadian lu ngeliat cewek di madrasah ini? Kalau gue sih nggak tahu kalau nyokap gue ya, gue juga nggak pernah Mm-mm. nanya sih. Cuman kalau yang masalah ini tuh gue nggak cerita. Kan yang masalah tadi juga gue gak cerita, dia yang tahu, Dia yang anjir tahu gue gak ya. niat. Mm-mm. Ya, Anjay. Gelo, gelo. Berarti faktanya udah terkuak ya. Sebenarnya lu memang ada dikasih pegangan sama dari mm-mm. kakek ya Dari kan? kakek, wah kayaknya sih diturunin gitu ke beberapa cucunya gitu, Mm-mm. bukan gua doang. Lu sensitif tapi nggak ada trigger yang bikin lu makin sensitif. Gue gak bisa sampai ke ngeliat gitu, gak bisa. Cuman kalau ngerasain atau ngalamin tuh intensitas gue tuh lebih sering aja gitu daripada teman-teman gue. Gelo, keren cuy. Jadi itu cerita dari Bang Bolang ya. Dari mana Bang lo? Yo, gue dari Cianjur bang. Tadi rumah yang 2016 rumah Cianjur. Ya, Sampai masih di Cianjur itu. sampai sekarang. Iya, ini masih di sini gue, di tempat yang sama. Buset. Ini kalau misalkan bisa Lu cerita di gua tempat. open cam, iya. Misalkan bisa open cam, gue liatin denah rumah gua dah, anjir. Anjir, seru Biar banget kebayang juga cuy. kalian. Seru, seru, seru. Ya mungkin mbak-mbak yang joget, bukan joget ya, lari-lari seperti itu ya, dia memang penghuni di situ kali. Sebelum lu pindah juga emang udah tempatnya dia ya kan. Iya, bisa jadi bang. Lu berapa orang sih Bang kalau boleh tahu Bang di rumah itu? Di rumah gua Nah, berempat, sama adek gua berempat. masih kecil banget sekarang. Gelo, gelo, gelo. Jadi itu cuy cerita dari Bang Bolang ya. Jadi ada dua cerita yang sangat menarik. Yang pertama dia masuk ke dimensi lain, bisa dibilang waktu perjalanan dari tempat dari rumahnya ke Jakarta.
Harusnya itu mungkin setengah jam kali ngebut dengan kondisi jalan kosong, kecepatan 100 itu udah jauh banget itu bang. Ya, Ya harusnya mah iya, harusnya mah tapi iya. pada kenyataannya dari lu pertama kali ngegas motor, ketemu tuh kuntilanak, ternyata cuma 2 menit doang. Iya Dua itu yang menit, bikin gue shock banget dua sih. menit itu ngelamun doang. 2 menit cukup bang sebenarnya. Tapi Iya Cok, iya. Ah, itu gak masuk akal gimana anjir. cuy? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sama Bang Bolang ini? Atau ada yang mau cerita, berbagi ceritanya? Gue ada cerita sebenarnya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, saya kan nih gue baru masuk ya bang. Nova, monggo silahkan cuy. Eh, ya sebelumnya gue mau nanya dulu yang sebelumnya cerita. Siapa? Bang siapa? Bang Lang, Galing, Galing ya? Lang, Bang Lang. Oh ya, gua manggilnya bola. Bang Lang. Ini kan maksudnya inti ceritanya kan lu masuk ke dunia lain ya, dimensi lain ya. katanya sih gitu, katanya. Gue juga Ah, gak cuman terlalu. yang bikin gue juga biasanya suka nonton cerita pengalaman horor nih kayak ya Nadia gitu kan, Nadia Omara gitu-gitu. Mm, Emang bener bang kalau misalkan lu ketika lu masuk ke dalam dunia lain itu tuh lu ngerasa kayak apa ya, maksudnya gini, lu masuk ke dunia seperti biasa cuman rentan waktunya sangat 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 jauh gitu. Nah iya itu mungkin yang gue alamin ya bang. Soalnya gue tuh selama di perjalanan nih kayak ya normal-normal aja gitu. Gue gak lihat sosok-sosok gitu. Yang gue lewatin tuh cuman ya Ah, hutan tebing. Cuman yang ternyata setelah gue ngegas lama gitu, yang gue lewatin tuh cuman dari 309 gue terakhir lihat jam. Pas lihat jam lagi tuh 3:11. Udah itu doang. Kayak oh anjir. gitu. Oh iya, gua pengen tanya bang. Lu kan inget tuh posisi pohon yang pertama kali lu ngeliat si Kunti itu. Heeh. Sampai sekarang pun masih ada tuh pohonnya. Iya nggak? Gua tuh terakhir kerja tuh 2024 ya. Gue gak terlalu ingat, mungkin harusnya masih ada ya. Soalnya Nah. emang kayak pohon gede gitu bang. Ya, Pohon terus gede yang biasa lu lihat di pinggir jalan gitu. terus sama tempat warung lu minum teh anget, jauh nggak jaraknya? Nah dari area itu tuh sebenarnya masih jauh bang. Cuman apa ya, yang kayak gue bilang gitu kayak keskip gitu bang. Keskip ya, 2 menit tuh nggak masuk Iya, akal ya dari pohon itu ke tempat lu minum itu enggak, ya. itu tuh yang dari pohon itu tuh bang. Itu masih baru awal-awal masuk area Bogor lah. Mungkin 15 menitan dari perbatasan gitu. Nah sementara ke pom bensin yang ada warkop itu pom bensin pertama yang bakal lu temuin kalau lu lewat jalur situ gitu kan. Itu tuh masih agak jauh banget cok, masih jauh. Berarti nggak masuk akal 2 menit lu bisa menempuh. Makanya itu tuh bener-bener kayak keskip aja gitu. Beberapa tempat tuh keskip, tiba-tiba gue nemu daerah sini aja, tiba-tiba gak lama nemu pom bensin ini. Kayak Jadi memang pengalaman experience kayak masuk ke dimensi lain ini sering dialami sih sama beberapa teman-teman. Dan seperti yang Bang Bolang sampaikan, itu pengalaman pribadi lu ya Bang ya. Nah, masalah kalian ya percaya atau kagak, ya itu bebas, haknya kalian. Tetapi di sini ada Bang Bolang yang memang punya pengalaman seperti itu. Oke, cuy, ini kita lanjut ya, Bang Nopah. Pengen cerita Ya, untuk cerita selanjutnya. Terus yang pertama Bang, gua nih lagi live streaming. Jadi lu santai aja. Yang oke. yang kedua, gua izin record cerita lu. Sama cerita Bang Bolang Oke. juga udah gua record. Nanti lu cerita senyaman lu, jangan buru-buru. Pokoknya waktunya panjang. Kemarin aja gua sampai jam setengah 7 pagi dengerin cerita temen-temen. Terus Ah, apa namanya itu? Pertama-tama yang pasti latar belakangnya dulu, waktunya, lokasinya di mana.
Terus nama orangnya kalau memang lu pengen samarin namanya, samarin lokasi yang sensitif, misal kayak di hotel atau di gedung atau di kampus, silahkan. Tapi kalau lu mau sebut juga nggak apa-apa. Terus kalau lu punya resource kayak dokumentasi segala macam boleh dibagi. Ya udah itu aja Bang, langsung ya dari Bang Oke. Nova, silahkan Bang.